Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya sendiri Elia Putri, yang kedua ada Violi Saviola, ketiga Fatiatul Rahmi, keempat Harmelia Putri, kelima Muhammad Sadik. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan ketiga dan empat, yaitu mengenai magnetic tape, di mana magnetic tape merupakan media rekaman yang terbuat dari pita tape tipis yang dilapisi partikel besi oksida atau krom oksid atau partikel lain yang bersifat magnetis. Data disimpan dalam frame yang membentang sepanjang lebar tape. Frame-frame dikelompokkan dalam blok atau record yang dipisahkan dengan gap. Selanjutnya, perekaman pada tape dilakukan dengan mengalirkan sinyal listrik melalui head, menghasilkan jejak magnetik pada tape. Informasi pada tape dapat dihapus dan diisi kembali. Selanjutnya ada magnetic tape. Untuk tape yang panjangnya 2400 feet dapat menampung kira-kira 23 juta karakter. Penyimpanan data pada tape adalah dengan cara sekuensial. Bisa dilihat pada gambar ini. Seperti inilah kira-kira tab-nya. Selanjutnya yaitu density pada magnetic tape. Salah satu karakter yang penting dari tab adalah density, yaitu density itu kepadatan di mana data disimpan. Density adalah fungsi dari media tab dari drive yang digunakan untuk merekam data ke media tab. Satuan yang digunakan density adalah bits per inch atau BPI. Umumnya density dari tab adalah 1600 BPI dan 6250 BPI. BPI itu bits per inch. Ekivalen dengan karakter per inch. Selanjutnya itu jumlah bit. Jumlah bit yang dapat direkam per inch disebut kepadatan tab. Density tab. Kepadatan tab yang populer adalah 1600 BPI bits per inch dan 6250 BPI. Contoh, di sini ada kepadatan simpan adalah 1600 bits per inch. Panjang tabnya 3600 feet. 1 feet itu 12 inch. Jadi ditanya ini berapa kapasitas simpan magnetic tape? Jawab, kapasitas simpan di sini rumusnya density tape dikali panjang tape. Di sini density tape diketahui 1600 bits per inch dikali panjang tape. Panjang tape itu 3600. 1 feet 12 inch. Jadi 12 dikali 3600. Dapatlah 69 juta 120 bits. Selanjutnya ini ada tugas. Kepadatan simpan adalah 6250 bits per inch. Panjang tabnya 6000. Berapa kapasitas simpan magnetic tape? Kapasitas simpan density tape kali panjang tape. Kepadatan simpan. Ini contoh-contoh soalnya ya. Selanjutnya informasi di magnetic tape dibaca dan ditulis menggunakan magnetic tape drive. Pembacaan dan penulisan memerlukan kecepatan konstan saat tape drive tidak membaca atau menulis informasi. Maka tape drive berhenti di suatu posisi saat diperintahkan berhenti. Tape drive melambat saat tape drive diperintahkan membaca. Tape drive mempercepat. Di sini dengan itu terdapat ruang di magnet tape yang dilampaui. Karena demikian sifatnya, maka penyimpanan informasi di magnetic tape berbentuk kumpulan record dan antar record harus terdapat ruang antara yang disebut IRG. Nah, di sini ada ukuran IRG ini beragam dari setengah inch sampai 34 inch. Semakin panjang IRG, maka semakin memperkecil kapasitas simpan magnetic tape. Bisa dilihat seperti gambar interrecord gap. Contohnya, ini ada contoh kepadatannya magnetiknya 1600, ukuran recordnya 800, IRG-nya setengah inci. Berarti hanya setengah inci dari magnetic tape yang digunakan secara efektif atau utilitas magnetik adalah sebesar setengah. Bisa kita buktikan dengan menggunakan rumus UK dikali record kali BFR per UK dikali record kali BFR ditambah panjang dikali IRG dikali density. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya.
Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sadik. Eh, Baik, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 7 yaitu organisasi file sekuensial. Definisi organisasi file sekuensial yaitu merupakan suatu teknik atau cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record-record dalam sebuah berkas atau file. Pengorganisasian file di mana tiap-tiap record disimpan dalam urutan tertentu, di mana urutan dari record-record tersebut dipilih dari salah satu file yang ada dalam disebut file kunci. Contohnya pada file mahasiswa dan file pelanggan yang menjadi file kuncinya adalah nomor WP dan kode file. Media penyimpanan yang digunakan adalah magnetic. Keuntungan dalam dan kelemahan. Keuntungan dapat melakukan pengaksesan record dengan cepat. Kelemahannya yaitu tidak dapat mengakses langsung pada record yang diinginkan. Ciri-ciri organisasi file sekuensial yaitu record dibaca secara berurutan. Kedua, perubahan atau penambahan data atau record sukar dilakukan. Tiga, efisiensi dalam penggunaan tempat penyimpanan, yaitu sangat baik untuk frekuensi data yang kecil. Keempat, data tersimpan secara teratur menurut prinsip FIFO. Pembuatan file sekuensial meliputi penulisan record-record dalam serangkaian yang diinginkan pada media penyimpanan. Tugas-tugasnya yaitu pertama pengumpulan data, yang kedua perubahan data dalam bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Tiga, pengeditan data. Keempat, pemeriksaan terhadap data. Kelima, yaitu penyortiran dalam pengeditan data. Retrieval terhadap berkas sekuensial. Record pada berkas sekuensial diretrieve secara berurutan. Retrieve dari sebuah berkas bergantung pada jumlah data yang dihasilkan. Untuk peretrievan dengan cara sekuensial, perhatikan terlebih dahulu hit ratio-nya. Hit rasio. Banyaknya record yang harus diakses untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dibagi dengan banyaknya record dalam berkas tersebut. Semakin rendah hit rasio, semakin tidak baik bila menggunakan organisasi sekuensial. Semakin tinggi hit rasio, semakin baik bila menggunakan organisasi sekuensial. Update terhadap file sekuensial. Tujuannya adalah untuk menjaga agar file tetap up to date atau terkini. Frekuensi di mana sebuah file sekuensial harus diupdate bergantung pada faktor-faktor. Satu, tingkat perubahan data. Dua, ukuran dari master file. Tiga, kebutuhan yang mendesak dari data yang sedang berjalan pada master file. Empat, file activity ratio. File activity ratio, banyaknya record pada master file yang diupdate dibagi dengan banyaknya record pada master file. Semakin tinggi file activity ratio, semakin lama proses pengupdatean master file. Semakin tinggi kebutuhan yang akan data yang baru pada master file, maka semakin sering file tersebut diakses. Semakin sering master file diupdate, semakin tinggi biaya pemrosesannya. Penggunaan file sekuensial. Satu, pada komersial base oriented processing, di mana pembaruan terhadap seluruh record diolah secara periodik. Dua, konsep file master dan file transaksi digunakan untuk organisasi file ini. Tiga, penggabungan data dari sejumlah file sekuensial. Diperlukan file terurut sehingga
seluruh data ditemukan dalam sekali pencarian ke arah depan. Contoh, pada monthly billing untuk perusahaan listrik, air bersih, telepon, dan lain-lain. Sintaks select from pegawai, order by ID pegawai. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fatihatur Rahmi akan mempresentasikan materi pertemuan ke-6 yang berjudul Organisasi Berkas Relatif. Pengertian berkas relatif yaitu suatu cara yang efektif dalam mengorganisasi sekumpulan record yang membutuhkan akses sebuah record dengan cepat. Hubungan ini dinyatakan sebagai R yang merupakan fungsi pemetaan. R nilai K ke address. Dari nilai K ke address dalam penyimpanan sekunder. Proses berkas relatif. Pada waktu sebuah record ditulis ke dalam berkas relatif, fungsi pemetaan R digunakan untuk menerjemahkan nilai K dari record menjadi address, di mana record tersebut disimpan. Berkas relatif harus disimpan dalam media DASD seperti magnetic disk. Keuntungan organisasi relatif ada 3. Yang pertama, kita tidak perlu mengakses semua record master file, cukup mengakses langsung record yang dihendaki. Yang kedua, record dari berkas relatif dapat diupdate langsung tanpa perlu merekam kembali semua record. Yang ketiga, record dapat diakses secara langsung. Sebuah record dapat retrieve, insert, modifikasi, atau di-delete tanpa mempengaruhi record lain dalam berkas yang sama. Ciri-ciri organisasi file relatif. Yang pertama, data dibaca secara direct atau langsung. Yang kedua, penambahan atau perubahan pada record mudah dilakukan. Yang ketiga, sangat baik untuk frekuensi data yang besar. Yang keempat, data disimpan secara teratur menurut key address. Ada 3 teknik dasar yang digunakan untuk menyatakan fungsi pemetaan R, di mana R nilai K ke address, yaitu yang pertama teknik pemetaan langsung atau direct mapping. Yang kedua, teknik pencarian tabel atau directory lookup. Yang ketiga, teknik kalkulasi alamat. Yang pertama itu teknik pemetaan langsung atau direct mapping. Teknik ini merupakan teknik yang sederhana untuk menerjemahkan nilai record K menjadi address. Ada 2 cara dalam pemetaan langsung, yaitu A. Absolute addressing atau pengalamatan mutlak. Yang B. Relative addressing atau pengalamatan relatif. Absolute addressing atau pengalamatan mutlak, R nilai K ke address, nilai K sama dengan alamat mutlak. Pengalamatan mutlak adalah teknik pengalamatan yang keseluruhannya diberi wewenang kepada programmernya. Programmer bebas menentukan di mana alamat suatu record akan disimpan. Sangat mudah, tapi bila data yang disimpan relatif banyak, apakah si programmer masih hafal di mana alamat suatu record yang akan diaksesnya? Yang B, relative addressing, pengalamatan relatif, di mana R nilai K ke address, nilai K yang dimaksud adalah alamat relatif. Nilai K yang diberikan sama dengan alamat sementara record dalam media penyimpanan. Pengalamatan relatif adalah penunjukan alamat memori sesuai dengan nilai yang ada di key field-nya.
Karena key field biasanya berisi kode, misalnya npm, maka akan terjadi pemborosan penggunaan alamat. Misalkan npm sama dengan 301999899, maka record mahasiswa tersebut akan disimpan di alamat 301999899. Padahal mungkin jumlah keseluruhan mahasiswa hanya berkisar 3.000 orang saja, tidak sampai 30 jutaan seperti yang ditunjukkan di npm tersebut. Karena npm digunakan sebagai kunci atribut, maka hal itu tidak cocok bila digunakan teknik penyelamatan relatif seperti ini. Dengan jumlah mahasiswa yang 3.000 tentunya harus digunakan key field yang hanya terdiri atas 5 digit saja. Teknik pencarian tabel atau directory lookup. Dasar pemikiran pendekatan pencarian tabel adalah sebuah tabel atau directory dari nilai key dan address. Keuntungan dari pencarian tabel, yang pertama, sebuah record dapat diakses dengan cepat setelah nilai key dalam directory ditentukan. Yang kedua, nilai key dapat berupa field yang mudah dimengerti, seperti part number, npm, karena nilai key tersebut akan diterjemahkan menjadi alamat. Nilai key adalah address space independent, di mana reorganisasi berkas tak akan mempengaruhi nilai key, yang berubah adalah alamat dalam direktori. Untuk mengatasi pemborosan yang terjadi di penyelamatan relatif, maka cara pemetaan tabel atau directory lookup ini bisa digunakan sebagai solusinya. Teknik ini memisahkan record data lainnya dengan key field-nya. Semua key field disatukan dalam sebuah tabel, yang di dalam tabel tersebut dipetakan alamat record datanya, semacam mencari katalog di perpustakaan yang jika katalog itu ditemukan, maka buku akan dipinjam, diketahui lokasi tempat penyimpanannya. Teknik kalkulasi alamat. R nilai key ke address adalah dengan melakukan kalkulasi atau perhitungan terhadap nilai key, hasilnya adalah alamat relatif. Salah satu masalah dari teknik ini adalah ditemukannya alamat relatif yang sama untuk nilai key yang berbeda. Keadaan di mana R K1 sama dengan R K2 disebut benturan. K1 tidak sama dengan K2 atau kolision, sedangkan nilai key K1 dan K2 disebut sinonim. Sinonim adalah dua atau lebih nilai key yang berbeda pada hash ke home address yang sama. Baiklah, sekian. Terima kasih. Baiklah, saya Harmilia Putri, BP 210497 akan menjelaskan materi 7, yaitu metode hashing. Metode hashing memiliki tujuan utama, yaitu agar dua buah kunci yang berbeda tidak mempunyai alamat yang sama. Metode hashing atau teknik hashing memiliki keuntungan dan kelemahan. Yang pertama, keuntungan hashing. Nilai key dapat digunakan langsung karena diterjemahkan ke dalam sebuah alamat. Yang kedua, kelemahan hashing. Yang pertama, membutuhkan waktu proses untuk mengimplementasikan fungsi hashing. Yang kedua, membutuhkan waktu proses dan akses dalam mengatasi benturan. Adapun fungsi-fungsi hashing. Fungsi hashing ada 3. Yang pertama, division remainder. Merupakan alamat relatif dari suatu nilai key yang merupakan sisa dari hasil pembagian nilai key tersebut dengan suatu bilangan yang disebut dengan bilangan pembagi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam bilangan pembagi ini, menurut riset dari Will Buchholz, sebaiknya pembagi ini merupakan bilangan prima, dan bilangan prima yang digunakan sebaiknya kurang dari 20. Yang kedua, faktor-faktornya, walaupun telah ditentukan pembagi dengan baik untuk mengatasi benturan, bila ruang alamat dari bekas relatif mendekati penuh, maka peluang terjadinya benturan atau tabrakan akan meningkat. Dan untuk mengukur kepenuhan berkas relatif digunakan untuk load factor atau faktor load. Yang kedua, mid-square hashing.
merupakan fungsi untuk mendapatkan alamat relatif dengan cara nilai K yang ada dikuadratkan, kemudian beberapa digit diambil di tengahnya. Contoh, untuk berkas 4000 record dibutuhkan 4 digit. Nilai K yang kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah nilai K yang dikuadratkan dari nilai K yang kita gunakan tadi sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50, 50, 190521 sama dengan yaitu atau sama dengan jumlah yang kita gunakan dari nilai K yang kita gunakan itu yaitu berjumlah 17 digit untuk alamat relatifnya. 17 per 2 sama dengan 81 per 2. Kenapa? Karena kita mulai dari digit 8 dan hitung dari kiri dan juga ditentukan 4 digit. Maka alamat relatifnya adalah 8, 7, 50. Kenapa kita ambil 8, 7, 50? Karena letaknya atau posisinya di tengah. Yang ketiga, Hessing-Bell folding merupakan fungsi untuk mendapatkan alamat relatif dengan cara nilai K dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian, kecuali bagian terakhir, mempunyai digit yang sama dengan alamat relatifnya. Yang pertama, pelipatan oleh batas. Contoh nilai yang kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan alamat relatifnya sebanyak 3. Maka hasilnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 1. Kenapa? Karena kita dapat mengkelompokkan menjadi 3 bagian. Maka hasilnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 1. Yang kedua, pelipatan oleh pergeseran. Dengan dilakukan dengan membagi digit K tersebut dengan cara seolah-olah menggeser batas pembagian digit. Perbandingan fungsi Hessing. Perbandingan fungsi Hessing ada 3, yaitu yang pertama teknik division remainder dengan memberikan penampilan yang terbaik secara keseluruhan. Yang kedua, teknik mid square dengan dapat dipakai untuk dengan log faktor cukup rendah akan memberikan penampilan baik, tetapi kadang dapat menghasilkan penampilan yang buruk dengan beberapa collision. Yang ketiga, teknik folding, teknik paling mudah dan diperhitungkan tetapi dapat memberikan hasil yang salah, kecuali panjang nilai K sama dengan panjang address. Kriteria fungsi Hessing ada 2. Yang pertama, dapat mendistribusikan setiap record secara merata, sehingga dapat minimalkan terjadinya tabrakan atau benturan. Yang kedua, dapat dieksekusi secara efisien sehingga waktu tidak habis untuk menghitung home address-nya saja. Yang terakhir, pendekatan terhadap masalah benturan atau tabrakan. Sasaran ini adalah untuk memposisikan record yang mengalami benturan atau tabrakan ke lokasi lain. Ada 3 teknik terhadap pendekatan ini yang kita gunakan. Pertama, open addressing, yaitu menempatkan alamat yang bukan alamat relatif ke dalam berkas relatifnya. Yang 2, separate overflow, yaitu menempatkan alamat untuk nilai K yang mengalami benturan di luar dari primary K pada berkas relatif, yaitu pada overflow R. Yang ketiga, closed cat hashing, yaitu dengan menggunakan pointer yang menghubungkan nilai K membentuk rantai record yang sama dengan alamat relatifnya. Baiklah, itulah penjelasan materi 7 dari saya. Sekian. Saya Florine Saviola, saya akan mempresentasikan pertemuan 10 yang berjudul pengertian organisasi berkas dengan banyak K multi K, yaitu organisasi berkas yang memperoleh record diakses oleh lebih dari 1 K file disebut organisasi berkas dengan banyak K. Yaitu ada banyak teknik yang dipakai untuk organisasi berkas dengan banyak K ini. Hampir semua pendekatan bergantung pada pembentukan indeks yang dapat memberi akses langsung dengan banyak nilai K. Ada 2 teknik dasar untuk pemberian hubungan antara sebuah indeks dan data rekod dari berkas, yaitu inversion dan multilist.
Definisi dan aplikasi berkas dengan banyak K. Yang pertama, banyak sistem informasi interaktif memerlukan dukungan dari berkas banyak K. Contohnya, sebuah sistem perbankan yang mempunyai beberapa pemakai besar seperti kasir, pegawai kredit, manajer cabang, pegawai bank, nasabah, dan lain-lain. Semuanya memerlukan akses data yang sama dengan format record. Ada pemakai yang berbeda memerlukan akses rekod-rekod ini dalam cara yang berbeda, yaitu kasir mengidentifikasikan rekod account menurut nilai ID kredit, mengakses semua rekod menurut nilai overdraw limit atau semua rekod account dengan nilai SOCNO. Manajer cabang akses semua rekod menurut branch dan tipe. Pegawai bank membuat laporan berkala untuk semua rekod account yang disortir berdasarkan ID. Nasabah memerlukan akses rekodnya dengan memberikan ID yang dimilikinya atau kombinasi dari name, SOCNO, dan tipe. Satu pendekatan yang dapat mendukung semua jenis. Definisi dan aplikasi berkas dengan banyak K, maka untuk contoh sistem perbankan di atas harus ada, yaitu file account yang organisasinya indeks sekuensial dengan nilai K ID untuk melayani kasir, pegawai bank, dan nasabah. File account yang organisasinya sekuensial dengan rekod diurut menurut overdraw limit untuk melayani pegawai kredit. File account yang organisasi relatif dengan nilai K SOCNO untuk melayani pegawai kredit. File account yang organisasinya sekuensial dengan rekod diurut menjadi grup kode untuk melayani manajer cabang. Dan pengulangan data dari beberapa file bukan merupakan cara yang baik untuk mengakses rekod dengan berbagai cara. Dan cara ini memerlukan space ruang yang besar di stroke dan kesulitan pada waktu update rekod secara serentak. Untuk mengatasi masalah di atas, maka digunakan organisasi berkas banyak K yang umumnya diimplementasikan dengan pembentukan banyak indeks untuk memberikan akses yang berbeda terhadap rekod data. Mungkin juga cara ini memakai banyak linked list terhadap rekod, dan sebuah indeks dapat dibentuk dengan beberapa cara, misalnya seperti tabel binary, search tree, atau B-tree. Organisasi inverter file. Satu pendekatan dasar untuk memberikan hubungan antara sebuah indeks dan data rekod dari file adalah inversi. Sebuah K pada indeks inversi mempunyai sebuah nilai K di mana masing-masing nilai K mempunyai petunjuk ke rekod yang bersangkutan. File yang demikian disebut inverted file. Indeks inversi yang sederhana dibentuk sebagai sebuah tabel. Contoh, inversi file account terhadap SOCNO menghasilkan indeks inversi. Organisasi inverter file. Sebuah indeks inversi dapat dibuat bersama sebuah relatif file atau sebuah indeks sekuensial. Sebuah indeks inversi dapat dibuat bersama sebuah relatif file atau sebuah indeks sekuensial. Sebuah indeks inversi dengan K SOCNO untuk sebuah relatif file dengan nilai K ID akan memberikan sebuah file yang dapat diakses langsung oleh sebuah ID atau SOCNO. Jika sebuah K dipakai untuk menentukan struktur dari file disebut primary K, sedangkan K yang lainnya disebut secondary K. File yang mempunyai indeks inversi untuk setiap data file disebut complete. Inverted file yang bukan complete inverted tapi paling sedikit mempunyai atau satu indeks inversi disebut partially inverted file. Sebuah variasi dari struktur indeks inversi adalah pemakaian secondary K dan primary K dari indirect endearing. Pendekatan ini membiarkan file yang diorganisasikan dan restruktur secara fisik tanpa menyebabkan indeks file. Pada contoh di atas, nilai
SOCNO adalah unik. Setiap SOCNO dalam indeks inversi mempunyai rekod. Indeks inversi dapat juga dipakai dengan K yang bukan unik. Satu hal yang baik dari inversi file adalah beberapa pertanyaan di bawah ini dapat dijawab tanpa akses data file cukup dengan indeks inversinya, yaitu apakah ada indeks untuk SOCNO, berapa banyak akun dengan grup kode, berapa banyak akun dengan brand, apakah brand NE mempunyai type. Selanjutnya, organisasi multilist file, suatu pendekatan lain yang memberikan hubungan antara sebuah indeks dan data. Default dari sebuah file disebut organisasi multilist file. Seperti sebuah inverted file, sebuah multilist file mempunyai sebuah indeks untuk setiap secondary key. Organisasi multilist file berbeda dengan inverted file, di mana dalam indeks inversi untuk sebuah nilai key mempunyai sebuah petunjuk untuk sebuah data record dengan nilai key. Sedangkan dalam indeks multilist untuk sebuah nilai key mempunyai hanya sebuah petunjuk untuk data record pertama dengan nilai key. Data record mempunyai petunjuk untuk data record selanjutnya dengan nilai key, dan seterusnya. Maka terdapat sebuah linked list dari data record untuk setiap nilai dari secondary key. Nilai key harus diurut. Struktur indeks adalah tabel dengan indirect addressing dan mempunyai hubungan data record yang disusun menurut ID secara ascending. Organisasi multilist file contohnya ada 3 cara akses yang potensial dalam menjawab pertanyaan, yaitu daftar nilai ID untuk akun dengan grup kode EA 001 dan overdraw limit sama dengan 100. Dan selanjutnya, baiklah, itu presentasi dari pertemuan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, saya Fatihatul Rahmi akan mempresentasikan materi pertemuan 11 yang berjudul Index Sequential File. Yang pertama, pengertian organisasi berkas indeks sekuensial, yaitu organisasi berkas indeks sekuensial adalah berkas atau file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sekuensial maupun secara direct atau langsung, atau kombinasi keduanya, direct dan sekuensial. Yang kedua, pengertian sequential file. Sequential file merupakan suatu cara ataupun suatu metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara berurutan. Random file merupakan suatu cara ataupun suatu metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara random atau langsung. Indeks sequential file merupakan perpaduan terbaik dari teknik sequential dan random file. Teknik penyimpanan yang dilakukan menggunakan suatu indeks yang isinya berupa bagian dari data yang sudah tersortir. Yang ketiga, contoh dari indeks sekuensial. Pohon biner. Salah satu tipe pohon yang paling banyak dipelajari adalah pohon biner. Pohon biner adalah pohon yang setiap simpulnya memiliki paling banyak 2 buah cabang atau anak. Struktur pohon. Sebuah pohon atau tree adalah struktur dari sekumpulan elemen dengan salah satu elemennya merupakan akarnya atau root dan sisanya yang lain merupakan bagian-bagian pohon yang terorganisasi dalam susunan berhierarki dengan root sebagai puncaknya. Yang keempat, implementasi organisasi berkas indeks sekuensial. Terdiri dari blok, indeks, dan data atau dinamik. Pada pendekatan ini, berkas indeks dan berkas data diorganisasikan dalam blok. Berkas indeks mempunyai struktur tree, sedangkan berkas data mempunyai struktur sekuensial dengan ruang bebas yang didistribusikan antar populasi record. Yang kedua, prime dan overflow data area. Pendekatan lain untuk mengimplementasikan berkas indeks sekuensial adalah berdasarkan struktur indeks, di mana struktur indeks ini lebih ditekankan pada
karakteristik fisik dari penyimpanan dibandingkan dengan distribusi secara logik dari nilai K. Keuntungan dan kerugian penggunaan magnetic disk. Keuntungan indeks sekuensial yaitu sangat cocok untuk digunakan menyimpan batch data atau individual data. Dibanding sequential file, pemanggilan data menjadi lebih cepat. Kerugian dari indeks sequential file yaitu akses atau pemanggilan data tidak bisa disamakan dengan random atau direct access file, memerlukan adanya ruangan ekstra di dalam memori untuk menyimpan indeks data, memerlukan adanya hardware dan software yang lebih kompleks. Yang terakhir, kesimpulan, organisasi berkas indeks sekuensial adalah berkas atau file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sekuensial maupun secara direct atau langsung, atau kombinasi keduanya, direct dan sekuensial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.